Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang, jujur aja, benar-benar mengubah cara saya memandang soal uang. Ide ini datang dari bab 20 di buku Morgan Housel, The Psychology of Money, judulnya Pengakuan. Dan ini bukan bab biasa yang isinya rumus-rumus keuangan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah refleksi yang menantang hampir semua nasihat keuangan yang mungkin pernah kita dengar. Kita mulai dari sini deh. Pernah nggak sih kalian coba ngikutin satu nasihat keuangan yang populer banget, yang katanya berhasil buat semua orang, tapi pas dicoba kok rasanya aneh ya? Kayak nggak pas aja gitu buat kita. Nah, gimana kalau ternyata kunci dari keuangan yang sehat itu bukanlah formula rahasia, tapi justru sebuah cermin yang nunjukin siapa diri kita sebenarnya? Kita tuh hidup di dunia yang, dibanjiri nasihat keuangan. Ada yang bilang tabung 10%, ada lagi yang bilang 20%, investasi di A, jangan pernah sentuh B. Pusing kan? Semua informasi ini seringkali bertentangan, bikin kita ngerasa kayaknya apapun yang kita lakukan selalu salah. Inilah yang namanya tekanan untuk jadi sempurna. Tekanan buat ngikutin satu aturan baku ini, jujur aja cuma bikin cemas. Kita maksa diri kita buat pakai strategi yang nggak cocok sama hidup kita, tujuan kita, atau bahkan nggak bikin kita bisa tidur nyenyak. Dan pas strategi itu nggak berhasil, dan seringkali memang begitu, siapa yang kita salahin? Diri kita sendiri. Kita ngerasa gagal. Nah, disinilah buku ini ngasih sesuatu yang benar-benar melegakan. Bukan formula baru, bukan strategi yang ribet. Cuma sebuah pengakuan yang sangat sederhana, tapi punya kekuatan buat ngebebasin kita dari semua tekanan tadi. Dan ini dia intinya. Dengerin baik-baik. Tidak ada yang gila. Setiap keputusan keuangan yang pernah kamu buat, sekecil atau sebesar apapun, pada saat itu terasa sangat masuk akal buat kamu. Kenapa? Ya karena keputusan itu lahir dari pengalaman hidupmu yang unik, dari ketakutanmu, dari harapanmu. Apa yang kelihatan gila buat orang lain bisa jadi langkah paling logis buat kamu. Kutipan ini ngejelasin alasannya dengan sempurna. Coba bayangin deh, pengalaman pribadi kita soal uang itu kan cuma titik kecil banget dari semua sejarah ekonomi dunia. Tapi titik kecil itu membentuk 80% cara kita memandang dunia. Apa yang kita alami langsung, rasanya kena resesi, senengnya investasi untung, itu jauh lebih nempel daripada data atau grafik manapun. Itulah yang jadi kebenaran versi kita. Ini ngebawa kita ke sebuah konsep yang keren banget, sidik jari finansial. Anggap aja gini, cara pandangmu soal uang itu seunik sidik jarimu. Nggak ada yang sama persis. Semuanya dibentuk oleh pengalaman hidup yang kamu lewati. Era waktu kamu tumbuh dewasa, kondisi ekonomi yang kamu lihat, obrolan soal uang di rumah, semuanya ngebentuk sidik jari itu. Nah, lihat deh slide ini. Ini visual yang kuat banget. Kalau kamu lahir tahun 1970-an, waktu muda kamu lihat pasar saham itu meroket. Kayak nggak ada batasnya. Tapi buat orang yang lahir tahun 1950-an, yang mereka lihat pasar saham itu ya gitu-gitu aja, datar. Sama juga soal inflasi. Coba bayangin, gimana pengalaman yang beda jauh ini ngebentuk keyakinan mereka soal investasi atau rasa takut mereka sama kenaikan harga. Bener-bener dua dunia yang berbeda, tapi keduanya sama-sama valid. Jadi artinya apa? Ya artinya wajar banget kalau kita punya pandangan yang beda-beda soal uang. Ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Kita itu cuma nonton film yang beda dari kursi yang beda. Jadi ya tentu aja ceritanya juga beda. Oke, dan ini ngebawa kita ke ide yang mungkin paling penting dari semuanya. Di dunia keuangan kita sering banget didorong buat jadi rasional. Artinya bikin keputusan yang paling untung secara matematis. Tapi gimana kalau selama ini target kita salah? Gimana kalau tujuannya bukan jadi rasional, tapi jadi masuk akal? Artinya bikin keputusan yang bisa kita jalani dengan tenang dan konsisten. Ini contoh yang pas banget, logika atau spreadsheet kamu mungkin bakal teriak, ngapain simpen uang tunai banyak-banyak, rugi kena inflasi. Itu rasional. Tapi hati kecilmu mungkin bilang, iya tapi uang tunai ini bikin aku bisa tidur nyenyak kalau ada apa-apa. Nah, itulah yang namanya masuk akal. Kita mengakui kalau ketenangan batin itu aset yang harganya tak ternilai. Dan itu yang paling penting. Dan ini berlaku di banyak hal. Misalnya, memilih pekerjaan yang gajinya sedikit lebih rendah, tapi jam kerjanya fleksibel biar bisa lebih sering sama keluarga. Atau sengaja bikin dana darurat yang gede banget, walaupun kata pakar uangnya lebih baik diinvestasiin. Pilihan-pilihan ini mungkin kelihatannya nggak optimal di atas kertas, tapi terasa sangat tepat buatmu karena sejalan dengan nilai-nilai hidupmu, keamanan, kebebasan, atau keseimbangan. Jadi, semua obrolan ini mengarah kemana? Ke sebuah kesimpulan yang membebaskan.
Berhentilah mencoba mengikuti peta keuangan orang lain. Sudah saatnya kita berhenti membanding-bandingkan dan mulai membuat jalan kita sendiri. Gini cara mulainya. Simpel aja. Pertama, definisikan. Coba deh duduk tenang dan tanya ke diri sendiri. Hidup yang baik buat gue itu kayak gimana sih? Bukan buat orang tua, bukan buat pamer di media sosial, tapi benar-benar buat kamu. Kedua, bangun kebiasaannya. Sistem keuangan seperti apa yang mendukung definisi hidup baik versimu itu? Dan ketiga, ini yang paling menantang, abaikan. Punya keberanian buat cuek sama semua nasihat di luar sana yang nggak sejalan sama definisi sukses pribadimu. Kita tutup dengan kutipan yang indah ini. Pada akhirnya, ngatur uang itu bukan soal punya angka paling besar di rekening, tapi soal gimana kita pakai uang buat menciptakan hidup di mana kita punya kendali atas waktu dan pilihan kita. Ini bukan soal jadi yang terbaik, tapi soal jadi jujur sama diri sendiri. Jadi, saya tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Apakah uang yang kamu punya sekarang sedang kamu pakai untuk membeli kehidupan yang benar-benar kamu inginkan?